Kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada fokus kajian kita sore hari ini adalah bahayanya menyebar hadis palsu, lalu bagaimana kita mengamalkan hadis-hadis yang tanda kutip palsu atau dhaif atau maudhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang kemarin saya sampaikan, Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa saja yang dusta atasku, kata Nabi, dengan sengaja, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 15. Biasanya orang yang biasa ngeser berita-berita yang tidak benar itu kan menganggap gitu aja kok, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi adzim. Kita sering menganggap itu urusan sepele. Ya, urusan gitu aja kok. Padahal di sisi Allah, wa huwa indallahi adzim. Di sisi Allah itu perkara yang besar, ya, perkara yang besar. Ya, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, wa innal abda la yatakallamu bil kalimat, ada dan sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat, tapi dengan kalimat itu dia mendapatkan min sakhitallah, mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. La yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam. Bahkan kadang-kadang diucapkan tanpa kontrol. Oleh karena itu, ucapan-ucapan yang memang disampaikan secara sengaja, maksudnya secara sengaja. Beda kalau nggak sengaja, apalagi tidak tahu, ya, nggak sengaja atau nggak tahu, ya. Maka yahwi biha fi jahannam, itu bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Oleh karena itu kita harus sekali lagi berhati-hati terkait dengan hadis-hadis dhaif atau hadis-hadis palsu, ya. Nah, ini rambu-rambu kita. Nah, oleh karena itu agar kita berhati-hati dengan hadis palsu, ada beberapa usaha yang dilakukan oleh para ulama kita, ulama-ulama hadis maksudnya. Agar ketika kita menyampaikan hadis, kita berusaha mengetahui sanadnya. Itu cara yang paling aman. Jadi ketika kita menyampaikan hadis dan hadis itu kok kita ragu-ragu, beda kalau kita nggak ragu-ragu. Misalnya riwayat Bukhari Muslim, kita nggak ragu-ragu, ya. Apalagi ada takliknya, ya, misalnya sahih atau hasan, ya. Nah, itu mungkin kita tidak perlu menyantumkan sanad. Tapi kalau hadis itu tidak ada komentarnya, maka seharusnya kita berusaha untuk mencari sanadnya. Yang kedua adalah meningkatkan semangat ilmiah, artinya mengkaji, ya, terutama yang terkait dengan periwayatan hadis dan meliti hadis yang disandarkan kepada Nabi. Termasuk, nah ini tidak sembrono, ya, dalam menyampaikan sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, man haddasa anni hadisan wa huwa yara annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin. Barang siapa yang meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis termasuk yang ia ketahui dosa, artinya bahwa dia tahu bahwa hadis itu adalah hadis yang tidak benar, misalnya hadis dhaif atau hadis palsu. Annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin, maka ia termasuk salah seorang pendusta. Jadi ini kita harus terus-menerus berusaha mencari kebenaran suatu berita. Makanya nanti di sini
para ulama itu menghimpun hadis-hadis dhaif dan palsu secara terpisah dari kelompok-kelompok hadis yang makbul. Ya, contoh misalnya, nah ini ada beberapa kitab nanti bisa yang sering dipakai oleh para dai kita itu biasanya paling bawah ini. Ya. Biasanya sering dibuka ini ya. Silsilat al-ahadits ad-dhaifah wal mawdu'at oleh Nasaruddin Albani ya. Nah, ini beberapa beberapa usaha para ulama agar kita tidak mudah untuk menyebarkan hadis-hadis palsu atau hadis dhaif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita berhujjah dengan hadis dhaif? Terutama nanti hadis-hadis yang terkait dengan fadhailul amal, fadhailul amal, amalan-amalan yang mendapat keutamaan, terutama di kitab-kitab Ihya al-Ulumuddin. Itu banyak hadis-hadis terkait dengan hadis-hadis fadhailul amal. Ya. Nah, apakah nanti hadisnya sahih atau dhaif atau maudhu'? Nah, itu nanti kita berhati-hati. Dalam fatwa tarjih, ya, dalam fatwa tarjih menetapkan begini, al-ahadisu ad-dhaifatu, hadis-hadis dhaif, ya'dhahu ba'duha ba'dan, yang satu sama lain saling menguatkan, ya, la yuhtaju biha, tidak dapat dijadikan hujjah. Jadi misalnya ada hadis dhaif dan ada hadis lain, tapi semuanya dhaif ini. Jadi ada satu hadis dhaif, kita berfatwa hadis dhaif ini. Dan ada banyak hadis yang lain tapi sama-sama dhaifnya. Dalam fatwa tarjih, la yuhtaju biha, itu tidak bisa dijadikan hujjah. Illa, kecuali ma'a kasrati turuqiha wa fiha qarinatun tadullu ala subuti asliha wa lam tu'aridil Qur'an wal hadis as-sahih. Nah, ini kecuali banyak jalannya dan padanya terdapat qarinah. Qarinah itu apa? Tanda. Qarinah itu bisa bil makna atau bil lafzi, baik secara lafaz maupun secara maknanya, menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis sahih. Jadi kriterianya sangat ketat ya dalam fatwa. Jadi banyak jalur periwayatnya sehingga satu sama lain saling menguatkan. Yang kedua, tidak hanya seperti itu, ada indikasi berasal dari Nabi. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Yang keempat, tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih, sehingga nanti dia bisa naik menjadi hasan li ghairi. Nah, begitu ya. Kadhaifnya bukan karena rawi hadis bersangkutan terdusta atau pemalsu hadis. Nah, ini beberapa kaitannya dengan putusan tarjih terkait beramal dengan hadis dhaif. Namun demikian ternyata banyak pendapat juga di antara kalangan ulama. Ada pendapat yang mengatakan hadis dhaif tidak dapat diamalkan. Nah, ini berarti secara mutlak tidak bisa. Pendapat yang kedua, boleh diamalkan. Ya, boleh diamalkan, terutama terkait dengan fadhailul amal. Nah, pendapat yang ketiga ini agak berusaha mengkompromikan. Hadis dhaif dapat diamalkan sepanjang mengenai targhib dan fadhail amal dan memenuhi syarat berikut. Kedhaifannya tidak parah. Nanti dari mana kita tahu kedhaifannya tidak parah? Nanti biasanya ada penjelasan. Harus berada di bawah pokok yang makmul. Pada waktu mengamalkan tidak boleh berkeyakinan. Nah, ini bahwa itu adalah hadis. Nah, ya. Tetapi hanya berkeyakinan semata-mata untuk ikhtiyat. Jadi menurut kemungkinan hadis ini adalah dhaif gitu aja. Ya, gitu. Nah, ini beberapa hal ya yang terkait dengan itu. Ini contoh-contoh hadis terkait fadhailul amal yang sempat saya ambil. Misalnya contoh membaca apa? Baca apa ini? Surat di
Nah, coba dibaca terjemahnya Pak Eko. Nah. Barang siapa yang memasuki kekuburan, kemudian membaca surat Yasin, maka Allah akan mengingatkan siksaan untuk mereka. Dan dia mendapat kebaikan-kebaikan sejumlah orang jalannya. Di sini la aslalah. La aslalah itu maksudnya tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya. Kalau nggak ada sanadnya berarti apa di sini? Kemarin, lu bukan dhaif kalau nggak ada sanadnya itu. Maudhu, hadis ini palsu. La aslalah itu maksudnya tidak ada dasarnya, tidak ada sanadnya sama sekali. Nah, sekarang yang menjadi perdebatan ya, oleh mayoritas umat kita, coba dibaca. Yang kedua, apa nih? Ini bisa dilihat di hadis Bulughul Maram. Nanti jangan bisa lihat di hadis Bulughul Maram. Ini ada hadis ini. Coba dibaca. Bacalah Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Ini dhaif bahkan mungkar. Terus? Lihat Ashabul Jami' serta Abu Daud ya. Hadis ini dhaif bahkan mungkar ya. Tapi tetap disebut hadis karena ada sanadnya ya, ada sanadnya. Ada sanadnya. Nah. Bunyinya Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah kepada orang yang mautakum. Itu hampir semua ulama hadis mengatakan orang yang mau meninggal, bukan orang yang telah meninggal. Tapi ada hadis lain yang sahih ya, mautakum sebelum meninggal. Nah, justru yang hadisnya sahih itu adalah kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum ya, laqinu mautakum. Bukan iqra'u ya, laqinu. Laqinu itu artinya apa? Talqin. Talqin itu apa? Talqin itu apa? Talqin itu mengajarkan, ajarkanlah. Ya. Nah, kalau mengajarkan berarti orang itu bisa diajari enggak? Bisa. Tapi kalau sudah enggak bisa berarti perlu enggak ditalqin? Nah, ada sebagian ulama mengatakan tetap boleh ya, tapi kita berhusnudon kalau dia bisa. Nah, ya monggo. Kira-kira yang masih berfungsi dari organ tubuh kita ya. Itu hati, penglihatan, ya. pendengaran. Kira-kira yang masih berfungsi orang yang mau meninggal dunia, ini pengalaman ya. Nanti ada kajiannya khusus sebetulnya ya. Itu berarti dia sudah mulai berkurang tanda-tanda nikmat fisiknya. Jadi orang itu kalau mau meninggal itu ditandai dengan semakin berkurang nikmat-nikmat fisiknya. Nikmat-nikmat fisiknya. Tapi yang non fisik dia masih apa? Masih berfungsi secara normal selama dia belum meninggal. Tapi begitu sudah meninggal, baik fisik maupun non fisiknya sudah alam gaib. Sudah alam gaib. Jangan berandai-andai gitu ya. Jangan berandai-andai gitu. Jadi kalau orang itu kalau sudah meninggal, baik fisik maupun non fisiknya itu sudah apa? Beda dengan kita. Tapi kalau selama dia belum meninggal, maka fisik dan non fisiknya dia masih nyambung, tapi secara fisik nikmat-nikmat fisiknya ini kalau sudah mau menjelang ya, itu semakin berkurang. Nah, tandanya dimulai dari bawah. Dari apa? Dari bawah, dari ujung kaki. Jangan pegang gitu ya. Pegang ya, sudah mulai dingin atau belum. Semakin ke atas, semakin mendekati ajal kematiannya ya, maka fisik apa nikmat fisiknya semakin berkurang sampai nanti akhir yaitu
berada di sakaratul mautnya. Nah, itu ya. Berarti hatinya apa? Penglihatannya, pendengarannya. Kalau itu terkait fisik, berarti mulai berkurang. Tapi kalau non fisik, ya, non fisik itu apa? Kesadaran, ya, apalagi perasaannya, itu dia masih sempurna, ya. Bahkan tanda terakhir seorang itu kalau pas mau meninggal itu kadang-kadang ada yang apa nih? Ya, meneteskan air mata. Terus ditandai dengan ini apanya? Peluh ini, ya. Di sini itu basah, tanda-tanda di antara tanda-tanda kematian seorang mukmin. Nanti ada kajiannya khusus itu ya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang secara fisik mulai berkurang. Nah, kalau sudah begitu, itu talqin kayaknya sudah tidak mampu gitu. Nah, kita cukup husnudzan. Tapi kalau masih bisa diajak komunikasi, nah itulah. Nah, biasanya Ustadz, nah ini masih seger gini kok ditalqin, nah, gitu ya. Nah, biasanya kita konsultasinya dengan dokter ya, dengan dokter ya, dengan dokter. Biasanya terus kalau dia sudah sering gitu ya, ngomongnya itu mulai apa? Mulai nggak nyambung di luar nalar kita. Nah, itu sudah mulai nggak nyambung. Yang gitu-gitu, ya. Terus kalau sudah begitu terus atau dalam kondisi yang sudah memang itu ya. Nah, ketika mentalkin itu kalimatnya apa? Kalimatnya apa? Nah, yang sering terjadi gimana mentalkin itu? Nah, itu tidak ada dasarnya. Bahkan sampai sering itu, ayo Bu, Allah, Allah, Allah begitu ya. Nah, akhirnya kan tidak mampu mencerna dia. Tetap aja diajari dengan kalimat yang halus, ya, dengan bahasa yang santun. Terus kalau orang lain itu harus memperkenalkan diri. Jangan langsung diajari talqin. Beda kalau anaknya, itu suaranya sudah diketahui belum? Sudah dikenal kalau anaknya, apalagi suaminya atau istrinya. Tanpa memperkenalkan itu sudah apa? Nyambung gitu. Tapi kalau misalnya mendatangkan ustadz gitu ya. Nah, ustadz ini kan tidak pernah didengar. Tiba-tiba suruh talqin, ya tetap memperkenalkan diri. Ya, saya kalau mentalqin itu memperkenalkan diri. Ya, nah, gitu caranya Pak ya. Jadi misalnya, Bu, niki kula Pak Wanto, nah, koncone Pak Karno, badhe nderek nalkin jenengan. Purun nggih, monggo nderek kula. Ayo ngikutin kula. Ngucap kalimat la ilaha illallah. Tunggu dulu, jangan dijejeli. Ditunggu. Kalau dia gerak gitu sudah selesai, jangan diteruskan. Sudah, jangan terus saja, jangan. Kemudian doakan, biasanya itu namanya doa sekak ya. Allahumma ahyin. Kalau dia laki-laki ya ahinhu atau sebut namanya. Allahumma ahyin Pak Wanto. Ingkanat al hayatu khairun lahu. Wa tawaffahu ingkanat al wafatu khairun lahu. Disebutkan biar keluarganya dengar, ya Allah, hidupkanlah Pak Wanto. Kalau memang Pak Wanto hidup ini adalah cara yang terbaik untuk semakin dekat kepadamu. Tapi kalau engkau wafatkan segera dengan cara yang mudah. Agar kewafatannya menjadi kemudahan baginya untuk mendekat dan menghadap kepadamu. Sudah selesai, jangan ada kata-kata yang lain. Nah, begitu ya, Pak Wanto ya. Nah, nanti ada teorinya itu ya. Nah, itu. Jadi kalau orang lain memperkenalkan diri, biar tadi hatinya tadi apa? Nyambung. Kita berhusnudzan aja. Atau setidaknya kan dia gerak, ya. Gerak apanya ini? Nah, bibirnya gerak. Atau ada misalnya matanya berkedip, atau matanya
ada gerakan. Nah, itu. Biasanya ada gerakan. Kalau dia itu betul-betul mukmin, itu biasanya ada gerakan. Ya, gitu. Ketika ada itu. Tapi kalau tidak pernah menyebut kalimat la ilaha illallah diajari, ya susah. Apalagi di dalam hadis itu, ya, Allah itu ya akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaan yang dia dilakukan. Nah, sekarang kebiasaannya apa kira-kira? Nah, kalau kebiasaannya ngaji, insya Allah diberi kemudahan untuk mengucapkan kalimat. Tapi kalau kebiasaannya main game terus itu, mati saat main game. Kira-kira begitu ya. Ya, Allah alam bisawab. Nah, maksud saya hadis ini itu ya hampir tes ulama sini ya. Dhaif, Ustaz, nah itu kan baik kan itu ya. Itu kan baik. Sesuatu yang baik itu boleh nggak Bu dilakukan? Nah, ini persoalannya. Ustadz itu kan baik kan itu. Nah, sesuatu yang baik itu boleh nggak dilakukan? Membaca Al-Quran itu baik nggak? Nah, ini yang sering terjadi. Nah, kenapa di rumah sakit Muhammadiyah itu tidak ada yang gitu-gitu. Ya, udah meninggal ya diselimutin gitu aja. Nah, nanti kalau urusan itu urusan dibawa pulang aja. Ini masalah-masalah akidah. Contoh yang ketiga misalnya, nah ini terjemahannya Pak Iko, langsung terjemahannya. Barang siapa yang melewati kuburan, kemudian ia membaca Qul kemudiannya untuk orang-orang yang sudah mati, maka dia akan diberikan pahala sejumlah orang-orang yang sudah mati itu. Dan di sini mau. Ya, di sini mau tuh. Lihat di Ahkamul Janaiz milik Albani. Padahal sunnahnya kalau kita melewati kuburan kita baca apa? Assalamualaikum ya alil hubur. Fa inna insyaallah bikum lahiqun. Lah begitu itu sunnahnya. Nah, ini enggak gitu. Nah, bahkan ada kata berapa ini 11 kali. Nah, ini yang sering ya. Nah, beberapa hadis ya. Tapi ini kan baik gitu ya. Ini kan baik ini loh fadhailul amal. Ini kan baik. Boleh enggak yang baik itu dilakukan? Gimana Pak Musa? Kalau untuk ibadah enggak boleh. Ya boleh. Nah, ini fadhailul amal berarti kan amal itu berarti kan ibadah ya. Ya, berarti kan dasarnya kelompok. Nah, berarti gimana? Ya. Apalagi ada hadis lain yang lebih sahih yang tidak seperti itu. Nah, itu. Jadi ini contoh-contoh hadis yang sering diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Ini terkait fadhailul amal dan banyak hadis-hadis fadhailul amal yang lain, ya. Ya, apalagi kalau sudah masuk di bulan Rajab. Waduh. Hadisnya sok warat-warati Pak ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Monggo. Ini selama ini kita kan melihat bahwa kita di kuburan itu kan tidak dilarang misalnya. Dan otomatis selama ini yang kita tahu kan banyak orang mendoakan. Dan sesuai di sunnah itu mendoakannya itu di depan kubur atau di luar kuburan. Ziarah maksudnya. Sebentar. Jadi ziarah itu kan sunnah ya. Ziarah itu sunnah. Yang namanya ziarah ya dikubur gitu ya, dikubur. Nah, dikubur itu apakah harus masuk di dalam kubur atau di luar kubur? Itu terserah ya. Intinya ziarah itu kan mengingat mati sambil mendoakan. Tapi kadang-kadang kita kan ingin ziarah secara khusus orang-orang yang ada hubungannya kekerabatan dengan kita. Kalau dari luar kan kurang pas. Nah, kadang kita masuk, tidak ada masalah. Yang penting jangan melakukan sesuatu itu tidak disyariatkan gitu aja. Nah,
pada dasarnya prinsipnya ziarah itu adalah sunnah. Nah, sunnah. Ya. Dulu memang pernah dilarang ya. Ya, tapi fal'an fazuruha, maka sekarang boleh. Boleh itu artinya merupakan sunnah. Jadi boleh dilakukan. Untuk para wanita ya, boleh, sama aja boleh. Cuma dilarang secara terus menerus ya. Dikhawatirkan nanti apa? Ya, dikhawatirkan nanti dia tidak mampu secara emosional terhadap orang-orang yang meninggal, akhirnya terus meratap. Dan itu yang dikhawatirkan. Jadi boleh, ziarah itu boleh, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, adab-adab ziarah itu harus diperhatikan. Laki-laki dan wanita harus apa? Ya kayak sholat begitulah, ojo jubel-jubelan. Makanya saya sering mengatakan ibu-ibu kalau ada mengantarkan jenazah, ibu-ibu tidak usah ikut mengantarkan jenazah, ya. Cukup di rumah, nanti kalau selesai bapak-bapaknya jangan ke sana untuk mendoakan, tidak apa-apa. Kadang kan enggak, ikut desek-desekan bahkan di depan, padahal situ masih sibuk menurunkan jenazah di tempat makbarah. Nah, yang gini-gini juga harus dihindari, ya. Jadi itu Pak Eko, ya. Jadi niat awal itu yang penting, ya. Niat awal. Yang kedua, sunnah-sunnahnya harus diperhatikan. Dan yang kedua, mendoakan. Nah, mendoakan. Ketika itu boleh atau tidak harus mendatangkan dalil, karena ini terkait dengan ibadah. Ada lagi, monggo. Jadi masalah-masalah hadis kita sudah selesai dari awal sampai akhir. Nah, sekarang kajian kita adalah tentang cara ijtihad dan istimbat hukum menurut atau sesuai dengan fatwa Tarjih Muhammadiyah. Cara ijtihad dan istimbat hukum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa harus ada ijtihad? Ijtihad itu menggali hukum, ya, menggali hukum yang secara sharih itu tidak didapatkan langsung baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, atau sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tapi maknanya masih menimbulkan berbagai kemungkinan. Nah, maka disinilah pentingnya ijtihad. Jadi ijtihad itu sebetulnya adalah cara saja, ya, bukan dasar hukum. Makanya di Muhammadiyah itu dasar utama di dalam beramal apa? Kemarin sudah kita sampaikan, Al-Quran dan belum selesai. Al-Quran dan terus As-Sahihah Al-Maqbulah. Itu sampai ke situ, ya. Dasar hukumnya ketika kita beramal, yaitu dasarnya yang utama apa? Al-Quran dan al-hadis as-sahihah al-maqbulah. Nah, itu. Sementara di luar itu hanya menguatkan, ya, menguatkan terhadap pemahaman kita terhadap hadis dan Al-Quran dan masalah-masalah yang tidak disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, makanya di sini ijtihad dan istimbat didasarkan atas dasar ilat terhadap hal-hal yang tidak terdapat di dalam nas, dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang ta'abudi. Kemarin sudah kita bahas, Pak, ya. Jadi kalau masalah-masalah ta'abudi, apa kemarin masalah ta'abudi itu? Akidah dan ibadah mahdhah, ya. Akidah dan ibadah mahdhah itu la musaghu lil ijtihad. Tidak ada peluang untuk ijtihad. Tetapi hal-hal yang bersifat muamalah duniawiyah yang merupakan kebutuhan hidup manusia, maka disinilah ya ijtihad itu sangat diapakan, sangat dipentingkan, sangat dibutuhkan. Dengan perkataan lain, Masjid Tarjih menerima ijtihad termasuk qiyas, ya, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nasnya secara langsung. Yang kedua,
ketika mentaklil atau menjadikan ilat hukum sebagai dasar, dapat digunakan untuk memahami kandungan Al-Quran Sunnah As-Sahihah sepanjang ya, sesuai dengan kandungan syar'i. Tidak semua hukum pasti ada ilatnya, tapi hampir semua hukum ada ilatnya. Maka ada kaidah gini, al-hukmu yaduru ma'ilatihi maksurah wujudan wa adaman. Ya. Hukum itu ya berputar bersama ilat ya, baik adanya maupun tidak adanya. Baik adanya hukum maupun tidak ada hukum, biasanya itu sangat tergantung dengan ilat. Tapi kadang-kadang ada hukum yang kadang-kadang tidak ada ilatnya. Contoh misalnya, ya kalau sholat disuruh menghadap kiblat, ya tahu? Ada ilatnya? Kenapa menghadap kiblat? Kenapa jangan takbir itu harus mengangkat tangan begini? Kok enggak begini gitu? Ada ilatnya? Nah, itu namanya tidak semua ya terkait dengan hukum itu ada ilatnya. Ya, itu namanya tauqifi ya. Tapi ada beberapa hukum itu yang memang ada ilatnya. Ya, ada ilatnya. Contoh misalnya Rasulullah SAW bersabda, misalnya ini hadis ya, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum faqduru ya. Faqduru salasina yauman. Berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Kalau tidak kelihatan maka faqduru, di hadis yang lain faqmilu. Faqduru itu maka perkirakan. Di hadis yang lain maka sempurnakan. Hitungan bulan itu salasina yauman, 30 hari. Saya tanya, kira-kira hadis ini ada ilatnya enggak? Berpuasalah kamu dengan melihat bulan. Ada ilatnya enggak kira-kira? Kalau hadis ini tanpa ilat, maka melihat bulan itu wajib. Begitu. Monggo. Nah, ilat itu sebab hukum. Ya, alasan kenapa ya. Kenapa timbul? Contoh begini, kemarin saya tanyakan, ibu-ibu kalau sedang menstruasi itu disuruh apa? Kalau puasa disuruh apa? Mengqadha. Kenapa mengqadha? Karena ada ilatnya hukum. Apa itu ilatnya? Sedang menstruasi, kan gitu ya, atau sedang apa? Nifas. Nah, gitu. Ilatnya itu, ya. Ilatnya. Jadi ada sebabnya. Nah, hadis tadi yang saya baca tadi, berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berbukalah kamu dengan melihat bulan. Kira-kira hadis ini ada ilatnya enggak? Kalau nggak ada ilatnya, nggak ada ilat hukum, maka melihat bulan itu menjadi masyru'. Masyru' itu apa? Disyariatkan. Tapi kalau ada hadis ini berilat, berarti yang dimasrukkan apa? Yang dimasrukkan berpuasanya, bukan dengan melihatnya, begitu. Nah, lalu apa ilatnya? Kok melihat? Ya karena dulu masyarakat Islam di awal kenabian itu, ya kemampuan untuk tahu bulan itu ya hanya dengan melihat. Dan itu tidak hanya kaitannya dengan puasa juga. Sholat ya begitu. Kalau sholat lihatlah matahari, begitu. Nah, karena hadis ini berilat, maka muncullah ijtihad. Paham maksudnya? Jadi ijtihad itu karena ada dasar-dasar hukum yang ada ilatnya, sehingga membutuhkan sebuah kemampuan untuk memikirkan ulang, ini maksudnya hadis ini apa. Nah, itulah yang dimaksud dengan ilat, ya. Nah, dan ilat itu bisa digunakan atau mentaklil, menjadikan ilat sebagai dasar untuk ijtihad itu bisa digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, ya,
sepanjang sesuai dengan maksud syariah, bukan yang lain-lain. Jadi sesuai dengan maksud syariah. Maksud syariah itu maksudnya apa? Ya memang itu dipakai untuk menguatkan cara kita memahami syariat saat itu, gitu. Nah, ya. Jadi tidak semata-mata apa kita ijtihad begitu, bukan. Tapi untuk memahami maksud syariat itu. Nah itu. Nah itu ya, itu. Jadi itu ilat. Dan hampir ini ya, hal-hal yang terkait dengan muamalah yang kita lakukan itu hampir semuanya itu ada ilatnya. Contoh misalnya, kenapa minuman keras itu diharuskan diapakan? Minuman keras diapakan? Dihindari. Ada ilatnya enggak? Ya. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr. Setiap khamr haram. Berarti haramnya khamr itu karena apa? Karena apa? Nah sekarang ada orang minum khamr tapi tidak mabuk, boleh tidak? Kan ilatnya apa? Diharamkannya khamr tadi apa? Mabukan. Ini Pak Wanto minum khamr ini tidak mabuk ini karena dia alimi. Oh ini ahli minum saiki akeh padha wae enggak? Iya. Tapi kalau Pak Musa tidak pernah minum sak witike piye Pak Musa? Nah, sekarang hukum itu saya kenakan Pak Wanto sama Pak Musa. Nek Pak Wanto itu minum khamr enggak mabuk, hukumnya piye? Nek Pak Musa minum saiki dia mabuk. Nah, jadi ini problem ilat hukum itu ya. Ya, kadang ada ilat hukum itu yang ternyata ya, menimbulkan masalah karena proses yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu ada kaidah yang lain. Qaliluhu wa kasiruhu haram. Baik banyak maupun sedikit haram, walaupun tidak mabuk. Sekarang saya tanya, kenapa zina itu haram? Sebabnya enggak? Apa sebabnya? Kalau suka sama suka? Nah ini suka sama suka. Kan yang haram itu kan merusak nasal ya, merusak hubungannya. Ini suka sama suka. Anak muda sekarang gitu Bu ya. yang begitu. Nikah dulu. Nah, maka ada hadis-hadis yang lain ya, ada hadis yang lain. Ya, tidak serta-merta sebab hukum itu saja, tapi ada sebab-sebab yang lain. Nah, ini problem-problem hukum fikih yang muncul, terutama dalam konteks kekinian gitu ya. Nah, sekarang saya tanya Bu, yang namanya zina itu apa? Menjelaskan pengertiannya itu. Ya, kan memasukkan. Ya, kalau tidak memasukkan hukumnya zina enggak? Saya menggerebek orang, tidak ada bukti kalau dia memasukkan, zina enggak? Loh, saya hanya cuma bersama dia, enggak ngapa-ngapain kok. Hah? Nah itu kan yang dilarang kan zinanya, bukan takrobunya. Kalau takrobu kan cuma dekat sama saya, dekat sama ibu ketemu gitu. Wala takrobu zina itu yang dimaksud adalah jangan zina, bukan takrobunya itu. Maksudnya jangan berbuat zina. Mendekati itu maksudnya apa?
Berduaan itu termasuk zina. Berarti kalau ada orang berduaan langsung dihukum khat itu. Di fikih hukum khat itu betul diletakkan itu kalau betul-betul zina. Kalau hanya masih takrobu itu belum bisa dihukum fikih. Oke lah, kalau kita pahami bahwa yang namanya zina itu adalah ketika seorang laki-laki memasukkan sesuatu kepada perempuan yang tidak ada hubungannya perkawinan. Nah begitu ya. Sekarang Pak, tidak hanya begitu. Di Amerika itu ada namanya bank sperma. Ada apa namanya? Bank sperma. Di tuku itu. Kemudian dimasukkan ke rahim wanita yang bukan istrinya. Hukumnya zina enggak? Loh ini nanti kaitannya dengan ijtihad. Kaitannya dengan ijtihad. Maka bayi tabung itu diperbolehkan selama sperma yang dimasukkan itu adalah sperma suaminya. Nah, begitu. Tapi kan tidak ada kaitannya dengan apa? Itu memasukkannya hanya spermanya saja. Dimasukkan ke dalam sel telur wanita itu. Nah, kalau wong piye? Zina enggak? Nah, zina katanya kan fikihnya kan begitu, Bu. Kan tidak ada kaitannya dengan memasukkan secara sengaja. Nah, ini problem-problem apa? Problem-problem ijtihad. Ya. Hanya mendefinisikan zina. Dia memasukkan sperma yang bukan sperma suaminya itu termasuk kategori zina. Nah, tapi kira-kira itu bisa dihukum enggak? Tidak bisa dihukum. Nah ini problem-problemnya. Nah, oleh karena itu ini penting ketika kita mentaklil, dia mencari ilat hukum ya terkait dengan masalah-masalah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka boleh dilakukan selama atau sepanjang sesuai dengan kandungan syariah. Jadi sesuai dengan maksud syariah itu. Jadi bukan sesuatu yang berdiri bebas. Jadi misalnya berfatwa bahwa tidak boleh karena maksud syariah bukan begitu. Maksud syariah itu adalah untuk menjaga ya. Untuk menjaga sekaligus untuk kan ada istilah gini, darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Menolak bahaya yang akan ditimbulkan itu lebih penting daripada sekedar mencari pembenar tadi Pak. Ya, kalau itu saya bolehkan berarti kan banyak orang yang akhirnya apa? Minum gitu. Dan akhirnya minum itu menjadi apa? Kebiasaan. Nah, sudah menjadi kebiasaan berarti biasa nih Pak Wanto dan kawan-kawan itu biasa nih minum dah. Nah, itu darul mafasid muqaddamun alal jalbil masal. Menolak bahaya itu didahulukan daripada sekedar mencari manfaat. Nah, apalagi musim politik begini Pak ya. Ya. Ada orang sedekah ini. Jangan terima atau tidak? Ada orang sedekah, jangan terima enggak? Terima. Tapi sedekahnya itu untuk Nah ini terjadi dua pensikapan, ya, pensikapan. Nah bagi orang yang menggunakan dalil darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih ya nggak diterima, nggak usah diterima. Sebab kalau diterima makin banyak orang yang berperilaku seperti itu dan akhirnya menjadi biasa. Maka bahaya yang akan dimunculkan baik hari ini maupun ke depan itu harus diapakan? Dihindari. Tapi ada yang lain, pakai kaidah yang lain ya. Ma la yadruku kullu wa la yadruku kullu. Nek ra iso dijukuk kabeh, ya aja ditinggalno, ya ora apa-apa. Sing penting gitu.
punya manfaat. Ora tak kanggo awakku dhewe tapi tak gawe kepentingan Mas. Nah gitu ya. Mala yatruku kullu wala yutruku kullu. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Soalnya menit ditinggal kabeh ora oleh. Ah gitu. Tapi Pak Musa karena kemenceng darul mafasid muqaddamul alal jalbil masalih. Bahaya ini. Di bena itu nanti akan banyak orang seperti ini. Nah ini masalah-masalah ijtihad yang kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra, terutama kalau sudah ngurusi perserikatan ya. Kalau masalah-masalah muamalah. Tapi kalau masalah ibadah dan masalah akidah, gampang nggak Pak? Gampang, karena itu hubungan kita langsung kepada siapa? Allah. Jadi sudah red gitu aja. Tapi kalau sudah masalah-masalah keumatan. Nah, oleh karena itu makanya Muhammadiyah mengatakan bahwa ta'lil hukum, menjadikan sebab hukum ya itu boleh dilakukan sepanjang ya sesuai dengan kandungan syariah. Jadi tidak asal-asalan mencari taklil hukum ya. Karena tidak semuanya pasti ada ilatnya ya. Tapi juga di lain sisi masalah-masalah yang juga ada ilat hukum, ada sebab hukum. Ada lagi yang mau tanya? Ini tanya jawab aja enggak apa-apa. Tanya ini masalah-masalah yang sering muncul di masyarakat kita. Jadi yang pertama tentang masalah ilat, yang kedua adalah masalah-masalah bidang yang kita ijtihadi. Nah, yang terakhir, ini saya sampaikan satu lagi. Ada istilahnya sadud dare, tadi saya sampaikan. Sadud dare begini. Sadud dare itu adalah suatu usaha untuk mencegah timbulnya mafsadah yang dimunculkan akibat daripada sebuah perilaku. Misalnya ada anak kita main judi nih, tapi nggak pakai uang. Main judi-judian itu ya, tapi nggak boleh ke uang. Boleh enggak? Boleh nggak Mas? Main judi-judian tapi nggak pakai uang, boleh nggak? Nah, kan sering gitu ya, main neker gitu. Bondo 5 mulai nggawa 30 neker saweneng saya tak del ya kanca-kanca. Oleh nggak Mas? Main neker ngono Mas? Oleh. Jadi kalau main neker sekedar hanya hobi gitu enggak apa-apa Mas. Ya, tapi kalau main neker tadi bondo 5 oleh 30, terus yang selawe didel kancane. Apa meneh neker iku iki mape iki nyentes iku mesti ora pernah apa? Gacune. Main apa? Kekean itu ya. Itu sekedar itu ya. Nah, main layang-layang. Boleh enggak? Boleh. Tapi kalau main layang-layang untuk judi 10.000 nggak menang oleh 100. Itu kan biasanya lomba-lomba itu ya. Nah itu menjadi persoalan. Ya. Kemarin ada yang bertanya, Ustadz, kalau ada jalan sehat kemudian jual kupon ya. Boleh enggak? Ini kaitannya dengan sandu darah ya? Kenapa Pak? Kan dapat hadiah yang lebih besar dari kupon. Nah, karena beli kuponnya harga murah dapat undian banyak. Ya. Nah, ini masalah-masalah yang sering muncul ya. Masalah-masalah yang sering muncul. Atau lomba apa? Lomba sepeda apa? Fun goes gitu ya. Nah, goes. Nah, nanti beli kupon, nanti dapat hadiah. Nah, masalah-masalah ini muncul ya. Karena dikhawatirkan itu terjebak kepada judi. Ya, terjebak kepada judi.
Contoh lagi misalnya. Tapi Ya. untuk tadi berarti jelas larangannya. Apanya? Yang apa istilahnya pembelian penjualan dan pembelian kupon berhadiah. Ayo kita bahas kalau gitu. Maksud saya itu saya hanya melemparkan apa? Itu tadi sebenarnya pas saya mau tanya. Oh, oke. Mau tanya gitu monggo. Sekarang Ya. trennya itu Brio. Iya. Dulu sudah motor. Nah. Sekarang trennya Brio dengan nilai pembeliannya menjadi 20.000, Ah. 50.000. Tapi hadiahnya sekarang menjadi Brio. Nah, kalau jenengan pakai kaidah ini berarti harus diapakan? Hindari. Termasuk buat maaf sekarang yang lagi rame itu untuk anak-anak kita itu game. Nah, Mobil Legend itu sudah berhadiah iya. 5 juta. Iya. Dia membayar apa 100 Koin. 5 orang dan berapa Nah. setara Nah, pakai kaidah ini Pak kalau udah begitu Pak ya. Darul mafasid, ayo darul mafasid aula min jalbil masalih. Atau dari atau ada yang lain darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak bahaya itu didahulukan daripada sekedar mendapat manfaat. Apa bahayanya yang timbul tadi? Orang semakin apa? Nah, beli banyak kupon. Nih aku tak tuku 10 kupon. Sapa ngerti oleh? Nah. Pak. Tapi kalau sampean pakai malah itu kulu. Ora apa-apa Pak, yang penting kan oleh hadiah sing akeh Pak. Nah, gitu. Itu pakai kaidah yang lain. Ini sering muncul di masyarakat kita ini, ya. Ya. Oleh karena itu ini menjadi penting menghindari terjadinya fitnah dan mafsadah. Itu didahulukan. Nah, yang lebih tahu siapa kira-kira? Oleh karena itu kajiannya akhirnya menjadi apa ya? Menjadi oh ini boleh karena ini muamalah. Oh ini tidak boleh karena ada unsur gamblingnya. Nah ini persoalan-persoalan yang sering muncul. Contoh misalnya yang terakhir, kalau ada wanita nih di kasir itu ya, itu kan kalau dia muda kan ada yang nggak pakai jilbab itu, cantik gitu ya. Jangan pilih yang pakai jilbab atau yang nggak pakai jilbab, yang bayarnya itu. Pak Agung, jadi ini ada kasir 5 ini, yang ini 3 nggak pakai jilbab, ini 2 pakai jilbab. Sampai masuk yang pakai jilbab atau yang nggak pakai jilbab? Nah, ini masalah-masalah muncul ya. Nah, seharusnya yang pakai jilbab itu lebih apa? Menenteramkan hati, minimal dia sudah tertutupi ya. Yang kedua, perasaan kita agak terlindungi. Coba yang nggak pakai jilbab gitu, atau pakaiannya kemetat tuh. Pas mau bayar tuh kira-kira ngelihat yang itu, yang kasirnya apa? Rezeki. Nah, itu termasuk zina enggak? Nah, dari Pak Musa, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Nah kan enggak zina. Oh saya bayar kok. Kan bukan zina. Zina apa? Oh, matanya terang. Kaidah fikihnya nama zina itu memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan. Itu zina. Nah, mata itu bisa zina enggak? Nah, kalau saya zina mata bisa dihukum enggak? Enggak. Akhlak yang menghukum ya. Nah, ini maksudnya sadud daro. Ini namanya apa, Bu? Sadud daro. Artinya mencegah timbulnya perbuatan yang lebih bahaya dengan mencegah hal-hal yang
menuju bahaya. Jadi bahaya yang kecil itu segera diantisipasi supaya tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Itu namanya sadud darat. Anak jenengan misalnya ada uang 500 rupiah diambil, jangan biarkan atau jangan seneni. 500 rupiah SBNO nanti. Tapi bagi orang tua yang punya perasaan spiritual tinggi, ndak 100 rupiah. Nah, walaupun itu 500, tapi kami juga ngomong bapak izin. Nenek izin kamu kayak Pak. Iya nang, mana nang? Nah itu, harus tetap terakhir ya, monggo. Nyambung yang pertanyaan awal tadi. Iya, monggo. Kalau yang ada skill atau keterampilan, contoh misalkan juara kejuaraan badminton, itu dengan hadiah kemarin di Bupati Cup itu 5 juta misalnya, tapi pendaftarannya per pasang yang mau ikut itu dapatnya sekitar 100 misalnya, 100 atau 300 kemudian ya. Nah, tapi pemenangnya ditentukan oleh skill, bukan oleh keterampilan, termasuk misalnya catur. Catur kan tidak tapi karena pola pikirnya, pola pikirannya. Pemenangnya nanti kan yang mendapatkan lebih banyak. Nah, dan yang sekarang kita prihatin ini sebenarnya seperti Mobile Legends itu tadi yang saya bahas tadi, itu kan juga ada keterampilannya. Itu juga masuk dalam kategori olahraga untuk saat ini. Jadi kita tuh sekarang istilahnya miris sebagai orang olahraga. Memang betul. Mobile Legends ini, itu kan katanya ini kan skill, ini keterampilan. Tapi mau berburu hadiah ya. Tapi bisa menjamin tidak skill itu pasti menang? Cristiano Ronaldo itu ternyata tidak selalu menang gitu ya. Tapi tetap bayarnya tetap. Tapi ada nggak bahwa dia punya skill itu pasti menang? Ada penjaminan nggak? Nah, berarti itu masuk apa game? Nah, gitu. Kan tidak ada jaminan. Kejuaraan itu juga kalau sepak bola. Kalau tadi apa? Kalau tadi ada unsur-unsur seperti itu satu darah. Tapi terserah jenengan lah ya. Wong ini kan satu darah. Satu darah itu apa? Mencegah bahaya yang timbul di kemudian hari. Akhirnya terus orang itu melegalkannya. Sudah wong gitu aja kok. Wong gitu aja kok dianggap apa? Repot ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Nasrun minallah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.